Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang geometri terapan. Ya. Jadi pada bahasan kali ini kita akan menggunakan pendekatan ilmu geometri ya, yang bisa kita terapkan untuk membuat gambar teknik. Ya, tentunya membuat bentuk-bentuk sederhana atau fitur-fitur sederhana dari gambar teknik, baik itu berupa garis maupun berupa busur atau lingkaran. Ya. Geometri terapan yang pertama adalah bagaimana membagi garis menjadi dua. Ya, jadi mungkin kita perlu menentukan di mana letak titik tengah dari sebuah garis. Ya. Ketika kita memiliki sebuah garis sembarang yang ada di gambar teknik kita, kemudian kita ingin menentukan di mana letak titik tengah dari garis tersebut, maka kita bisa menggunakan pendekatan geometri. Ya. Oke. Misalkan ini kita diberikan garis dari titik A ke titik B, atau kita sebut garis AB. Ya. Kemudian untuk membuat atau menentukan di mana letak titik pusat atau titik tengah dari garis AB, kita bisa membuat dua buah busur lingkaran ya, dengan radius yang sama. Tapi kita usahakan radiusnya itu lebih besar dari setengah panjang garis. Ya, jadi misalkan garisnya 10 cm, ya kita buat busur lingkarannya dengan radius atau jari-jari mungkin 6 cm atau 7 cm. Ya. Harus lebih panjang dari setengah bagian garis tersebut, tapi jangan terlalu panjang, nanti malah akan kesulitan. Ya. Oke. Nah, titik pusat dari busur itu adalah di titik masing-masing ujung dari garis AB, yaitu di titik A dan titik B. Ya, sehingga kemudian kita dapatkan seperti pada gambar, ya, dari titik A kita dapatkan busur seperti tersebut. Ya. Kemudian dari titik B pun kita dapatkan busur dengan radius yang sama. Nah, kemudian titik perpotongan antara dua busur tadi, ya itu kita jadikan panduan untuk menentukan di mana letak titik tengah dari garis AB. Ya. Dengan menghubungkan kedua titik pertemuan kedua busur tadi dengan sebuah garis. Ya. Nah, garis perpotongan antara garis AB dengan garis pertemuan, garis yang menghubungkan dua titik pertemuan busur, itu adalah titik tengah dari garis AB. Ya. Itu cara membagi garis menjadi dua atau menentukan di mana letak titik tengah dari sebuah garis. Kemudian, bagaimana membagi sudut menjadi dua? Ya. Jadi mungkin kita akan ketemu dengan sebuah bentuk fitur dari komponen atau dari produk yang kemudian kita perlu menentukan juga setengah sudutnya ada di mana. Ya. Nah, misalkan seperti ini, kita punya sudut A di mana terbentuk dari garis AC dan garis AB. Ya. Mungkin besarnya satu besaran tertentu. Ya, dan kita ingin mendapatkan kira-kira di tengah-tengah sudutnya itu ada di mana. Ya. Baik. Pertama, kita buat sebuah busur lingkaran ya pada pusat vertex atau pada pusat pertemuan titik sudutnya, yaitu titik A. Ya, misalkan kita menggunakan radius 1 atau R1 ya dari titik A, sehingga kemudian kita dapatkan sebuah titik perpotongan pada garis AC dan sebuah titik perpotongan pada garis AB. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan membuat busur dengan radius bebas. Kita bisa gunakan R1 lagi atau kita gunakan radius yang lain. Ya. Dengan pusat di titik pertemuan tadi. Ya. Jadi buat busur dengan radius bebas pada titik pertemuan antara busur sebelumnya dengan garis sudut tadi. Nah, ini harus menggunakan radius yang sama.
Jadi misalnya dari titik pertemuan yang ada di garis AC itu menggunakan R2, maka di titik pertemuan dengan garis AB juga dibuat busur dengan jari-jari atau radius R2 juga. Sehingga kemudian kita akan dapatkan satu titik pertemuan antara kedua busur tersebut. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat sebuah garis dari titik A dengan titik pertemuan kedua busur tadi. Oke, nah garis dari titik A ke pertemuan dua busur tadi ini membagi sudut CAB itu menjadi dua dengan sama besar. Ya. Itu cara geometris untuk membagi sudut menjadi dua. Oke. Selanjutnya kita bisa juga membuat garis paralel terhadap suatu garis dan melalui titik tertentu. Ya, jadi misalkan kita sudah punya sebuah garis dan kemudian kita harus membuat garis lain yang paralel atau sejajar, tetapi harus melalui satu titik yang kita tentukan dengan jarak tertentu. Nah, caranya kita bisa menggunakan alat bantu mistar. Ya, biasanya kita gunakan kedua mistar segitiga, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan juga segitiga siku-siku 30-60. Ya, caranya seperti ini. Jadi kita letakkan salah satu mistar segitiga yang kita gunakan, misalnya yang ini adalah menggunakan segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi panjangnya kita impitkan pada garis awal, ya seperti ini. Kemudian ya kita gunakan mistar yang satunya lagi, yaitu yang segitiga sama kaki 30-60 derajat, berimpit pada salah satu sisi ya dari segitiga siku-siku sama kaki. Ya, tapi bukan pada bagian yang panjang, karena bagian yang panjang tadi sudah digunakan untuk diimpitkan pada garis awal. Nah, setelah itu ya kita tahan yang garis segitiga yang mistar segitiga siku-siku 30-60 dengan kuat agar tidak mudah bergeser. Kemudian kita geser segitiga siku-siku sama kaki sehingga sisi panjangnya itu berimpit dengan titik C. Oke, dengan demikian kita peroleh ya garis yang sama, yang sejajar, garis yang sejajar dengan garis awal yang melalui titik C. Jadi ini tinggal kita berikan garisnya seperti ini. Nah, garis yang melalui titik C warna merah itu akan sejajar dengan garis awal yang berwarna biru. Itu cara membuat garis paralel terhadap satu garis dengan peralatan atau instrumen yang sederhana dengan cara geometri. Oke. Kemudian bagaimana membuat suatu garis paralel dari satu garis dengan jarak tertentu. Ya. Jadi misalkan kita tidak ditentukan titik yang dilalui, tetapi yang diminta adalah memiliki jarak tertentu dari garis awal. Oke. Nah, baik. Cara ini kita bisa gunakan bantuan jangka. Jadi kita atur jarak antara ujung pensil dengan ujung jarum pada jangka ya dengan jarak R, jarak yang diinginkan. Kemudian kita buat sebuah busur lingkaran dengan pusat pada titik sembarang yang ada di garis awal. Ya, seperti ini misalnya. Ya, jadi terserah mau di titik manapun, kemudian kita buat garis busurnya. Kemudian dengan cara yang sama dengan membuat garis sejajar tadi, ya, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku sama kaki dan juga garis mistar segitiga siku-siku 30-60. Ya. Kemudian kita atur sisi panjang dari segitiga siku-siku sama kaki itu berimpit dengan busur yang sudah kita buat sebelumnya. Ya.
Oke, dengan demikian garis yang akan kita hasilkan itu tangensial atau berimpit dengan busur dengan jarak R tadi atau dengan radius R tadi, sehingga kemudian ketika kita buat gambarnya atau kita buat garisnya, maka kita akan hasilkan sebuah garis yang sejajar dengan garis awal dengan jarak R, ya, dengan jarak radiusnya. Ini. Oke, ini kita dapatkan garis yang berwarna merah itu memiliki arah yang sama atau sejajar dengan garis awal yang berwarna biru dengan jarak R. Kemudian bagaimana membuat garis tegak lurus pada satu garis melalui titik tertentu? Kita bisa gunakan dua metode. Yang pertama metode revolve. Ya, kita gunakan bantuan dua segitiga tadi, segitiga siku-siku sama kaki, dan juga segitiga siku-siku 30-60, seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini kita akan dapatkan garis yang tegak lurus. Ya, jadi garis merah itu tegak lurus terhadap garis biru. Itu cara revolve yang hanya menggunakan alat bantu 2 mistar. Ya, mistar segitiga siku-siku sama kaki dan mistar segitiga siku-siku 30-60. Cara kedua adalah menggunakan metode adjacent side, ya, atau sisi yang berseberangan atau sisi yang sama. Ya, jadi ini masih menggunakan alat bantu yang sama, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30-60, ya, dengan cara menggeser saja. Oke, ini kita dapatkan titik, ya, atau kita dapatkan garis yang siku-siku terhadap garis awal. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana membuat garis tegak lurus pada satu garis melalui satu titik tertentu, tetapi menggunakan kompas atau menggunakan jangka. Ya. Nah, oke. Misalkan kita punya satu garis tertentu, garis awal yang berwarna biru, kemudian kita ingin membuat satu garis yang tegak lurus melalui titik C, misalnya, seperti pada gambar, maka kita bisa gunakan kompas, ya, kita buat sebuah busur lingkaran dengan pusat lingkaran di titik C, misalkan dengan jari-jari R1, ya, kita buat sebuah busur yang melalui garis tersebut di dua titik yang berbeda, ya. Ya, katakan titik yang ada di kiri dan titik yang ada di kanan. Kemudian kita buat busur kembali, misalkan kita berikan nama titik A dan titik B pada pertemuan garis awal tadi dengan busur pertama. Nah, kita buat kita buat busur dari titik A dan titik B dengan jari-jari yang sama. Ya. Misalkan jari-jari yang kedua ini lebih besar dari jari-jari yang pertama tadi. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan dua buah busur dengan satu titik pertemuan tertentu. Nah, titik pertemuan ini ketika kita tarik garis ke arah titik C, maka kita akan dapatkan garis tegak lurus. Ya. Misalkan ini kita namai titik D, maka kita tarik garis dari titik C ke titik D, maka ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis awal tadi. Demikian beberapa cara untuk membentuk garis dengan menggunakan alat bantu dengan menggunakan pendekatan geometri.